Fitri anjing katanya, ya. Kasihan si anjing disamakan dengan Fitri itu kasihan sebenarnya. Perempuan jalang, ya kan? Perempuan jalang tuh lontek lah ya, bahasa mas. Jalang tuh masih terlalu apa? Terlalu bagus lah ya, perempuan jalang. Emang lontek sih. Perempuan gak ada otaknya. Sebenarnya ada otaknya, cuman jahat aja otaknya, ya kan. Markus, maklar kasus. Sebenarnya dia nggak bisa jadi maklar kasus, guys. Dia punya hukum, dia nggak punya background hukum, dia nggak punya backingan juga, dia nggak punya nggak punya network, dia nggak punya. Dia cuman minta tolong sana sini doang. Jadi secara personalnya dia bukan Markus. Serakah. Itu benar. Kalau serakah benar. Karena hartanya ya, harta Cirina diambil, harta Kapuji diambil, harta Dinar Candy diambil, harta mantan suami pertamanya King Arafa itu diambil, harta Nikita Mirzani diambil. Siapa lagi ya? Bentar lagi Sarwenda mau diambil. Tapi nanti itu Sarwenda kan belum penyataannya ya. Harta almarhum Denny ya, itu abang kandungnya dia diambil loh. Ya tuh kan, harta almarhum kakaknya abang Denny ya, itu diambil sama Fitri ya. Pengangguran. Ya datang ke kantor gitu ya, ala tanda tangan gitu. Itu duit orang semua yang dia pakai. Gak usah liat muka gue dulu, kita lagi fokus ini. Nanti baru liat muka gue. Udah bosen. Selama 4 tahun gue bahas Fitri, baru sekarang kan gongnya ya kan. Dan aku juga udah bilang guys, itu Naira itu bukan punya dia ya. Naira itu emang dia jual konsepnya ya. Konsep ala-ala perumahannya gitu loh. Ya. Or whatever lah ya. Setahu aku dari Cirina, si Chen ini dia bisa gambar, bukan arsitek ya, bukan arsitek, oke. Tukang fitnah, dia fitnah ibunya, dia fitnah suaminya, suami pertamanya ya, sampai masuk penjara loh suami pertamanya ya. Dia fitnah anak tirinya Chelsea Maya, hampir mau masuk penjara juga. Dia fitnah Iza Zega. Salah satu orang yang difitnah sama Fitri Sauteru tuh Iza Zega juga, sampai masuk penjara tuh gara-gara Iza Zega, gara-gara Fitri ya guys. Jadi waktu Iza Zega di penjara waktu itu, aku membenarkan ada Dokter O di situ, ada Nikita, ada Fitri, itu benar adanya. Tapi jadi kalau sekarang Fitri mau cuci tangan gitu loh, oh fucking shit gitu loh ya, gitu loh. Siapa yang dia fitnah? Adik kandungnya Henny Kamalia, adik satu ibu Kapuji ya. Aku difitnah, Nikita difitnah ya kan. Mami Ola difitnah. Mami Ola itu jadi artis kayaknya dari tahun 90-an deh ya. Jadi nggak perlu juga, ngerti gak sih lu ngejatuhin udah sama pansos sama Mami Ola, terus sekarang ngejatuhin Mami Ola gitu ya. Dia bilang Mami Ola ngontrak sebenarnya udah dibeli sayang, rumahnya udah dibeli ya. Terus apalagi Mami Ola itu tidak unfollow Fitri, di blok ya. Nih gue kasih dulu screenshotan. Ya, gue udah ngobrol sama Mami Ola langsung ya. Ya, udah kan? Di blok
ya, di blok. Jadi Mami Ola itu udah nggak mau lagi bertemanan sama yang toksik. Dia udah beberapa kali memberikan kesempatan. Ada Kak Putri Jumbo. Bentar ya Kak Putri, baru di tukang fitnah soalnya ya. Nanti abis itu baru aku naikin Kak Jimbo ya. Kak Putri Jimbo ya. Nggak bisa kamu nggak bisa tag si Fitri ya. Ini baru di tukang fitnah, manipulatif. Salah satunya ya guys, orang yang manipulatif sama si Fitri adalah Kak Putri Jimbo. Karena apa? Nanti kita dengerin dari Kak Putri Jimbonya ya. Tapi orang yang dia selalu deketin, salah satunya ya, Nikita Mirzani, ya oke lah, dia orang barbar juga. Tapi kenapa musuhnya Fitri jadi musuhnya Nikita coba ya? Sampai ke ibu-ibunya. Kalian bayangin guys ya, ibunya Fitri pernah dimaki-maki sama Nikita Mirzani. Suruhan siapa? Kita sebagai teman mengizinkan seseorang untuk memaki keluarga kita sendiri. Coba, anjing nggak ya? Gila nggak tuh ya? Tukang bohong. Ya bener, dia bohong banyak sama anaknya sendiri bohong ya. Itu Naira bukan anaknya Arafah. Renzo bukan anaknya Cencen gitu loh. Terus dia membohongi masyarakat bahwa dia ditelantarkan ya kan sama ibunya di jalan, di depan pagar gitu loh ya. Kakak-kakaknya disiksa sama Mami Rita, dikasih makan minyak jelantah gitu loh. That doesn't fucking make sense ya. Bohongnya tuh kayak yang, jadi seolah-olah apa yang dikeluarin dari mulutnya dia tuh benar gitu ya. Manusia 1000 muka, 100 muka, kayaknya lebih deh ya. Setiap orang dia deketin, ntar ujung-ujungnya dia adu domba ya. Antara suami istrinya diadu domba, antara anaknya nanti diaduk-aduk ya, antara temannya nanti bilang tahu nggak sih ini tuh begini gitu ya. Jadi ke orang sini ntar mepet, terus kalau misalnya dia ada yang nggak suka pasti dijahatin sama dia. Tukang jual beli perempuan, nah itu benar ya. Kan dari awalnya juga gue bilang germo ya guys. Jadi dia kalau misalnya bawa-bawa perempuan itu emang dijualin sama dia ya. Jual-jualin ke petinggi-petinggi, ke apa. Jadi secara nggak langsung emang dia itu germo guys, itu benar. Gue udah bilang kan. Suka adu domba. Nah udah bilang ya, adu domba. Dia ngadu domba. Salah satunya yang gong itu Luna Maya dan Syahrini ya. Ingat ya. Gue sudah pernah bilang ini cerita Syahrini dan Luna Maya itu benar-benar gong ya, sampai Luna Maya di set up ke Jepang. Udah gue nggak mau reply story gue nggak mau reply story gue. Yang pernah ingat gue bilang Luna Maya di set up sama Fitri Sauteru sampai dia putus sama Reno Barak itu gara-gara Fitri ya. Oke? Aku sudah mau mengungkit masa lalu. Oke? Nyalinya ciut. Iya, dari kemarin. Aduh. Coba siapa yang berani menyebutkan nama saya ya, akan saya perkarakan. Udah 4 tahun perkarain gue gak maju-maju anjing ya. Seorang gue bencong ya, lu aja perlu minta telepon sama papahnya Kak Putri sama segala macam, kayak yang what the fuck bitch, I'm by myself ya. Gue gak punya backingan, gue gak punya siapa-siapa, gue gak pernah nyuruh orang. Dan lu untuk menyetop gue harus nyuruh sini, nyuruh sana, telepon sini. Kayak what the fuck bitch, what the fuck ya kan. Anak durhaka. Nah emang betul. Dari awal aku pertama kali berantem sama Fitri ini, apa yang gue lihat ya, kadang-kadang kalau kita berantem sama orang itu kita lihat dulu gitu guys, siapa lawan kita. Oh ternyata dia sama ibu kandungnya aja kurang ajar. Gimana kita bisa punya logik untuk meminta maaf, untuk berdamai sama yang orang gak bisa berdamai sama ibu kandungnya sendiri. Coba ya.
Coba kalian pikir deh, gimana kita mau bersilaturahmi sama orang lain, tapi dianya sendiri tidak bisa bersilaturahmi sama ibu kandungnya sendiri, ya kan? Nggak berani ribut pakai tangannya sendiri karena nggak punya nyali. Sebenarnya emang ciut guys. Ini salah satu yang pernah aku dengar dari Kak Puji langsung ya, Kak Uzi Ibrahim ya. Jadi si Fitri ini mulutnya ya, jadi kalau misalnya si Fitri itu manggil Kak Uzi itu Tuti ya. Tuti, lu tuh nggak pernah ngebelain gue. Ya, gue masih selalu salah. Mewek guys, mewek. Aslinya mewek. Kalau cuma doang, ya. Ya, jadi cuman di Instagram aja ala-ala gitu ya. Siapa yang berani? Kalau saya tidak berdarah, ya saya tidak digigit, saya tidak sentuh, ya kan? Nih ada orangnya nih Kak Uzi ya. Kalau saya tidak disentuh, saya tidak di itu, ya saya tidak akan gubris, dia bilang gitu. Kayak mewek. Gak ada yang ngebelain saya. Saya selalu salah. Aku sedih, Fitri sedih. Fitri sedih. Gitu guys. Ya. Punya laki sama pengangguran. Sebenarnya si Cincin tuh emang pengangguran dari sejak lama, ya. Dia mau kondo tuh benar. Cuman kenapa dia sampai punya harta sekarang? Satu, dia Cina, ya guys. Gue udah pernah bilang ini. Dia ngerebut harta gonogininya Cirina yang tidak ada sebenarnya secuil bersangkutan dari dia, karena itu harta warisan. Jadi ini bakal kita usut nanti karena apa? Harta warisan itu bukan harta gonogini ya guys sebenarnya. Dan itu diturunkan ke Chelsea Maya dan Kayden. Jadi selama beberapa puluh tahun Kayden dan Chelsea ini tidak diberi makan, tidak diberi uang susu, tidak diberi uang nafkah sama bapak kandungnya sendiri ya guys. Karena apa? Karena selama 10 tahun lebih Fitri bersama Cencen itu dia tidak ikhlas, tidak pernah mau memberikan hak ke anak-anaknya yang sudah notabene dia rampas sama Fitri ya. Jadi kalau sekarang Fitri ini udah gonggongnya ya, aku udah selesai ya guys. Ini membahas semua yang diperkatakan di kita ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat, ini sudah momennya paling pas, udah nggak bisa apa-apa lagi ya. Coba aku tanya, ada yang mau naik? Kak Uzi, Kak Putri. Kalau ini kita nggak bisa naik karena dia masih ngeblok gue. Gue itu diblok sama dia 4 tahun yang lalu. Ya. Jadi kalau kemarin gue bilang apa? Dari awal tentang Fitri ya. Itu tuh real. Karena orang yang bersangkutannya ya, orang pertama yang meng-spill siapa Fitri itu adalah dia sendiri ya. Jadi kelihatan gak ada karakternya. Terus kedua nanti cerita dari ibunya ya kan, dari ibu kandungnya. Terus dari Cirina ya, mantan istrinya Cencen pertama ya, dari Arafah. Terus dari siapa lagi? Dari Kapuji, dari Heni Kamalia, adik kandungnya ya. Dari pembantunya ya. Dari kakak-kakaannya dia. Jadi kalau misalnya dia ngetak metameti Eli almarhum gitu, di belakangnya Fitri itu dia ngomongin juga, si Fitri ketar-ketir mewek guys. Si Fitri itu tukang mewek ya. Ya si Fitri tukang mewek. Kalau ada apa-apa tuh nggak pernah ada yang belain aku mah selalu sendiri, dia teh gitu ya. Aku mah selalu salah, dan emang salah goblok sih teh ya.
emang goblok teh, salah ya. Kalau orang salah itu jangan merasa tinggi gitu ya, kayak yang iya yang penting kita saling memaafkan. Dulu udah ngomong sumpah sampah, sumpah sampah. Sekarang karena nggak ada yang ngebela dia lagi, dia jilat, dia letak gitu ya. Mempermainkan kejaksaannya. Jaksa Mahkamah Agung dulu Cirina kalah di sana di MU. Coba kalian bayangin guys, harta warisannya Cirina dari almarhum papahnya direbut sama Cencen, dibayar sama Fitri Sahuteru Mahkamah Agungnya. Gila nggak guys ya? 10 miliar lebih itu tahun 2013-an ya. Gila nggak nih ya? Gue masih ada nggak sih? Kita lihat lah ya. Kita masih ada nggak sih? Coba itu keputusan